Kantor Berita Malaysia dan Antara Digital Media kembali hadir dengan program Suara Serumpun musim kedua. Tayang setiap Rabu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, siaran bersama Malaysia Indonesia ini hadir dengan menyajikan informasi-informasi baru di kedua negara yang kini dikemas lebih segar dan menarik. Suara Serumpun, bersatu hati membentuk jati diri ke arah wawasan lebih berarti. Hello, Assalamualaikum, bersama-sama saya Zirna Nasir untuk waktu ini Suara Serumpun musim yang kedua episod ke-11. Kali ini kita macam biasalah kita akan bersama-sama dengan penyiar dari Antara Digital Media Jakarta. Kita ada Demi Almanda. Hello, apa khabar Demi? Assalamualaikum, alhamdulillah sehat. Ya, di mana wajahmu? Di mana wajahmu? Ku ternanti-nanti untuk melihat wajahmu. Okey, Demi. Tapi hari ini ada yang berbeda hari ini, solo. Ziana. Iya, hari ini saya seorang, Demi juga keseorangan. Betul, saya hari ini juga solo seorang saja. Mana pergi Karena Nita Nita? hari ini sedang berhalangan ya untuk 1-2 hal sehingga dia harus keluar dari kantor, ada urusan kantor di luar. Baik, samalah dengan rakan peneraju di sini. Hani Hamid juga ada urusan yang perlu diselesaikan. Tapi tak apa Demi, walaupun kita Tidak berdua kita tetap serumpun, kita tetap bersama-sama untuk kita jayakan program Suara Serumpun untuk musim yang kedua episod ke-11 Pejam Celik kan. Kejap je masa berlalu. Baik Demi, macam biasa juga menerusi Suara Serumpun kita ada beberapa sesi. Sesi yang pertama kita akan kongsi apa yang menariknya kandungan ataupun berita-berita fokus utama di Malaysia, begitu juga di Indonesia. Kemudian Iya, kita betul. ada segmen sama tapi tak serupa. Tidak Okey. serupa. Ya, untuk hari ini apa yang membuatkan Demi rasa gembira? Hari ini Ha. tentunya hari ini sedikit berbahagia karena seperti biasa kita sudah masuk musim hujan, tapi hari ini sedang cerah, suasana sedang cerah dan mungkin tidak akan terjadi hujan mungkinnya hari ini. Okey, di Kalau di sana Malaysia juga. bagaimana? Di Malaysia juga hari ini cuaca boleh dikatakan setiap hari Hmm. hujan sebenarnya, hujan ribut petir, dan kami Oh. senantiasa mengikuti perkembangan cuaca amarau ribut petir yang sentiasa dikemaskini oleh Jabatan Meteorologi Malaysia sendiri. Dan awal pagi tadi sebenarnya bermula semalam juga ada beberapa negeri yang mengalami banjir kilat. Contohnya di Johor ada berlakunya banjir kilat, begitu juga di Miri Sarawak ada banjir kilat. Okey, sebab hujan yang agak lebat semalam. Tapi tak apa, yang penting dari segi kesiapsiagaan, persediaan semua orang perlu dilakukan sebaik mungkin, begitu juga Betul. oleh pihak berkuasa kan, sebab kita faham dah hujung-hujung tahun ni. Biasalah kalau dah hujung Iya. senang kita jangka hujung tahun je mesti banjir. Kalau di Indonesia kalau banjir biasanya memang dah diramalkan tak hujung tahun ke atau bila biasanya? Iya, biasanya kita juga kalau memang misalkan masuk ke musim hujan seperti ini, kita juga sedang atau sering juga mengalami yang namanya banjir ya. Tapi mudah-mudahan di tahun ini mungkin banjir agak sedikit mereda ataupun tidak, mungkin bisa sampai tidak terjadi juga. Ya, kita harapkan semuanya baik-baik belaka ya. Baik, Betul. Demi, kita mulakan Ya. dengan perkongsian berita dari Malaysia. Yang Baik. mana ini adalah berkaitan dengan inisiatif Malaysia Digital raih pelaburan 40 bilion ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata Malaysia berada dalam kedudukan terbaik untuk mencapai sasaran pelaburan digital 70 bilion ringgit pada tahun 2025 nanti, seperti yang digariskan dalam rangka tindakan ekonomi digital Malaysia atau My Digital. Ujarnya inisiatif Malaysia Digital atau MD ini yang dilancarkan pada Julai lalu berjaya meraih nilai pelaburan digital langsung asing sebanyak 40 bilion ringgit yang dijana melalui pelaburan sebanyak 28 syarikat asing yang terdiri daripada syarikat dalam sektor pusat data, penyedia perkhidmatan, teknologi maklumat atau IT, teknologi kandungan kreatif dan Global Business Services GBS. Perdana Menteri Malaysia turut menyatakan sebanyak 6,000 peluang pekerjaan yang bernilai tinggi diwujudkan dan peluang seumpama itu akan terus meningkat pada masa akan datang.
datang. Dan tambah beliau lagi, teknologi digital berperanan penting dalam menangani isu perubahan iklim seperti dilaporkan Forum Ekonomi Dunia WEF dengan pemerkasaan teknologi digital dapat kurangkan 15% pelepasan gas rumah hijau menjelang tahun 2030. Itu perkembangan kalau di Malaysia berkaitan dengan penjanaan sebenarnya melalui pendigitalan juga yang dinyatakan inisiatif Malaysia Digital raih pelaburan bernilai 42 bilion ringgit. Baik, cukup besar juga Mhm. berarti ya, mungkin target Ya. dengan target masih panjang seperti itu ya. Okey, itu di Malaysia. Bagaimana pula dengan Iya. perkembangan kalau di Indonesia? Nah, kalau di Indonesia juga mungkin terkait juga dengan isu perubahan iklim, berita pertama Mhm. kali ini itu datang mengenai dari ibu kota negara Indonesia yang baru yaitu IKN Nusantara, di mana Okey. dikabarkan oleh Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur yaitu IKN Mhm. Nusantara direncanakan memiliki jalan berteknologi electric charging lane atau teknologi alat bantu pengecasan baterai kendaraan listrik. Oh, Electric charging okey. lane ini merupakan sebuah infrastruktur jalan yang mampu mengecas baterai kendaraan listrik. Menurut Drey, salah satu pengembang teknologi tersebut, electric Mhm. charging lane memiliki sistem yang menghasilkan ladang elektromagnet yang berguna untuk mentransfer energi dari sistem ke penerima yang tertanam di kendaraan listrik. Teknologi ini juga membuat kendaraan listrik tak perlu berhenti saat pengecasan, sehingga kendaraan Mhm. listrik juga menjadi tidak butuh membawa baterai ukuran besar yang membuatnya Okey. bisa menjadi lebih terjangkau dan juga ramah lingkungan. Teknologi ini sebenarnya merupakan sebuah rencana yang sejalan dengan arahan Presiden Jokowi, di mana Mhm. Presiden Jokowi sebelumnya melarang kendaraan berbahan bakar fosil di IKN. Dia Okey. menginginkan IKN dibangun memprioritaskan mobilitas warga untuk berjalan kaki, Mhm. sementara transportasi yang jadi unggulan adalah sepeda dan kendaraan umum ramah lingkungan. Nah, jadi memang Oh. di Indonesia ini juga sedang digencarkan untuk energi ramah lingkungan ya, apalagi Mhm. beberapa tahun yang akan datang itu memang ibu kota kita Indonesia ini akan berpindah ke daerah atau pulau Kalimantan, di mana Ya. yang tadinya ibu kota Indonesia itu adalah Jakarta akan Mhm. pindah menjadi IKN Nusantara. Ya, okey, itu dia. Dan Seperti itu. ya, boleh dikatakan ini merupakan salah satu cara inisiatif juga yang terbaik ya dari segi Ya, teknologi untuk membuat kenderaan listrik itu sendiri, okey, betul. untuk menjaga juga dari segi environment kita. Kan, Iya, untuk betul negara kita betul juga, betul. untuk dunia secara tak langsung lah. Baik, kita dah beralih untuk laporan-laporan yang lain, berita lain dari Malaysia. Silakan. Sebenarnya hari ini dah 14 September. Kalau di Malaysia, Demi ya, Iya. setiap tahun 16 September kita adakan sambutan Hari Malaysia. Okey, Oh, Hari oke. Malaysia kita meraikannya dan untuk tahun ini kita akan meraikannya menyambutnya di Dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan di Bandar Hilir, Melaka. Pada pukul 8 malam memang akan kemeriahan itu kita akan dapat rasai nanti dan difahamkan sebenarnya lebih 20,000 pengunjung dijangka hadir untuk memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2022 di dataran berkenaan pada Jumaat ini. Dan menurut Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Wira Zaidi Johari, setakat ini segala persiapan memasuki fasa terakhir lah, dengan kemah-kemah untuk tamu disediakan selain laluan khas untuk orang ramai yang hadir menyaksikan acara terbabit, memastikan orang ramai ni dapat menikmati persembahan pentas lebih selesa. Pihak penganjur juga menyediakan 3 layar diod pemancar cahaya Hmm. atau LED, iaitu dipasang di hadapan memorial, di laluan khas serta di atas padang pahlawan itu sendiri. Dan menurut Datuk Zaidi lagi, sambutan pada Jumaat ini akan bermula 8 malam seperti yang saya nyatakan tadi, dengan semua tetamu kenamaan iaitu Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam serta Perdana Menteri sendiri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan diarak menaiki beca bermula dari Hotel Hilton Melaka ke tapak perasmian. Sebab kalau di Melaka ni, kalau Demi pernah sampai ke Melaka, pernah sampai tak? Belum?
Belum Pernah pernah. sampai Melaka? Belum pernah. Kalau Belum ke pernah. Melaka jangan lupa untuk naik beca. Sangat meriah naik beca kat situ sebab Iya, iya. ada hiasan dekorasinya. Pengambil beca tu akan bawa ronda-ronda di sekitar Bandaraya Hmm. Melaka. Dan selain itu, persembahan kebudayaan serta artis tempatan juga macam biasalah bila ada kemeriahan macam ni, ada sambutan, mesti ada artis. Tak ada artis, tak ada persembahan memang tak sah ya. Akan diadakan pada malam berkenaan. Manakala orang ramai digalakkan untuk datang lebih awal lah dengan mengenakan pakaian era 50-an dan 60-an mengikut kaum masing-masing. Tapi kalau tak ada pakaian era tersebut, pakai saja pakaian tradisional, itu pun sudah memadai. Itu adalah untuk mengimbau sebenarnya, mengimbau kembali nostalgia kenangan sewaktu negara terbentuk sebagai Malaysia pada tahun 1963. Hari Jumaat nanti Wah. di Melaka 8 malam untuk sambutan Hari Malaysia 2022, Demi. Okey, itu Iya. kemeriahan yang akan berlangsung dalam masa terdekat di Malaysia. Kalau di Indonesia, apa Iya, ada antara yang ingin saya kemeriahan? tanyakan Ya, terlebih dahulu. Mungkin saya. apakah itu masih satu rangkaian dengan Hari Kemerdekaan atau Hari Kebangsaan Malaysia? Ya, dia macam dia kesinambungan sebenarnya. Oh Bila ya, kita kesinambungan. Baik. menyambut Hari Kemerdekaan, kemudiannya Hari Malaysia, dan sekarang ini masih lagi dalam bulan kebangsaan atau bulan kemerdekaan. Kita menyambung kemeriahan itu dan juga terus menerapkan rasa kecintaan kepada negara kita. Selepas kita menyambut Hari Merdeka, kita ada Hari Malaysia yang kita raikan setiap tahun juga. Kalau Merdeka di Malaysia Ya. 31 Ogos, tapi untuk Hari Malaysia 16 September setiap tahun. Ya. Ya, itu di Malaysia. Apa kemeriahan kalau di Indonesia yang Iya, terdekat? Iya, kalau terdekat mungkin hampir sama dengan Malaysia ya, bahwa bulan kemarin Agustus itu tanggal 17 juga ada hari ulang tahun dari Okey. negara Republik Indonesia kita. Tapi mungkin yang berbeda ini, kalau di Indonesia itu mungkin untuk perayaan hari ulang tahunnya itu hanya berlangsung 1 hari saja. Dari pagi sampai mungkin juga dengan sore, dan juga mungkin rangkaiannya tidak terlalu panjang atau tidak sepanjang dengan negara Malaysia itu, Ziana. Okey, itu kita cerita tentang Iya. kemeriahan di Betul. Malaysia dan juga di Indonesia. Ada pelbagai sambutan, ada pelbagai perayaan yang kita raikan bersama-sama kan, Iya. untuk kita eratkan lagi hubungan di antara satu sama lain. Baik, dalam masa yang sama, meriah-meriah juga. Okey, kita meraikan apa jua perayaan bersama-sama, tapi kita perlu tahu juga dari segi kecaknaan kita tentang kesihatan, soal kesihatan. Iya. Kalau di Indonesia sendiri, bagaimana dengan perkembangan COVID-19 dengan vaksinasi dan sebagainya? Iya, nah untuk berbicara tentang vaksinasi itu sendiri, sebenarnya berita yang kita akan bahas ini berkaitan dengan kesehatan tersebut, di mana pemerintah Indonesia melalui PT Bio Farma saat ini tengah bersiap memproduksi vaksin buatan Indonesia, yaitu Indovac, hingga 20 juta dosis untuk tahap awal. Dan ketika vaksin tersebut sudah memperoleh izin penggunaan darurat atau izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan ya, atau BPOM. Direktur Utama PT Bio Farma, Honesty Bashir, mengatakan jumlah tersebut akan ditingkatkan menjadi 40 juta dosis untuk tahun 2023. Adapun saat ini vaksin COVID-19 Indovac yang telah dikembangkan sejak November 2021 sudah dalam tahap uji klinis fase 3 untuk digunakan terhadap masyarakat kelompok usia 18 tahun ke atas, setelah sebelumnya telah lolos uji klinis fase 1 dan juga fase 2. Honesty Bashir juga menjelaskan bahwa keistimewaan Indovac ini dibandingkan dengan vaksin COVID-19 yang lain adalah dikembangkan dan diproduksi oleh anak bangsa. Tingkat komponen dalam negeri atau TKDN vaksin Indovac berdasarkan self-assessment kurang lebih sebanyak 80%. Dan juga platform teknologi protein rekombinan ini juga memiliki benefit lain, yaitu dapat diadaptasi ke varian baru COVID-19. Jadi alhamdulillah kita, Ziana, sebentar lagi kita akan memproduksi vaksin COVID-19 sendiri yang dicanangkan mungkin akan keluar mungkin sekitar bulan ini, September ini, Ziana. Iya, bagaimana dengan kes setakat ini kalau di Indonesia sendiri? Adakah kes masih lagi tinggi yang dilaporkan setiap hari? Iya, untuk setiap harinya alhamdulillah kita sudah mengalami penurunan ya, tidak sebanyak pekan lalu ataupun bulan lalu di mana memang kasus sedang tinggi-tingginya. Nah, untuk saat ini kita sedang mengalami penurunan kasus dan juga jumlah peningkatan atau kasus aktif sendiri pun juga mengalami penurunan yang cukup drastis.
Ya, begitu juga kalau di Malaysia berlaku penurunan Ya, kes. Walau bagaimanapun dari segi SOP-nya baru-baru ini telah pun diumumkan oleh Menteri Kesihatan sendiri Yang Berhormat Khairy Jamaluddin berkaitan dengan pemakaian pelitup muka atau mask itu sendiri telah pun dilonggarkan. Makanya ya, kami di Malaysia diberikan pilihan nak pakai ataupun tidak memakai mask, tak ada masalah, tetapi adalah beberapa lokasi yang perlu kita pakai, contohnya di fasiliti kesihatan, di hospital, di klinik ataupun di pusat penjagaan, itu memang kena ya, pakai, tapi digalakkan untuk pakailah kalau berada di tempat yang sesak, contohnya di pusat beli belah ataupun pasar malam, pergi kenduri kendara kan, bila orang ramai, elok kalau betul. kita pakai saja sebab kita masih lagi hidup dengan COVID-19 kan. Iya, Dan Demi, kalau betul. di Indonesia bagaimana dari segi SOP pemakai pelitup muka? Adakah sekarang ni sememangnya dah bebas 100%, tak perlu lagi pakai, ataupun diberikan pilihan juga nak pakai ataupun tidak pakai? Sama seperti di Malaysia, kita Sama? juga diberikan Okey. pilihan. Mhm. Boleh menggunakan masker, boleh memakai masker ataupun tidak. Tapi Mhm. dianjurkan pada saat, berkerumun atau di dalam, ruangan yang padat dengan masyarakat seperti itu, kita juga Mhm. dianjurkan untuk memakai masker untuk menjaga COVID-19 agar penularannya tidak kembali, naik. Begitu, Mhm. Ziana. Okey, samalah kita. Yang penting kita jaga Sama, kita kan. Kena sentiasa berjaga-jaga, bukan saja COVID-19, sekarang ni dengan adanya influenza dan macam-macam lagi jangkitan yang betul. boleh berlaku dalam komuniti kita. Baik, Demi, untuk waktu ini kita perlu berehat seketika. Kejap lagi kita kembali untuk sesi berikutnya, iaitu sama tapi Tapi tidak tidak serupa. serupa. Kembali selepas ini. Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama dan Antara Digital Media bersiaran dalam satu ruang komunikasi, mengupas berita-berita terkini, berkongsi informasi, menjengah peluang ekonomi, menerobos kandungan digital dan pelbagai ruang untuk kepentingan rakyat di kedua-dua negara. Ikuti program Suara Serumpun musim kedua setiap Rabu pukul 12.30 tengah hari di Bernama Radio dan menerusi Facebook Live. Suara Serumpun, bersatu hati membentuk jati diri ke arah wawasan lebih bererti. Baiklah, kita kembali untuk Suara Serumpun musim yang kedua, episod ke-11 bersama-sama saya Ziana Nasir, peneraju bernama Radio di Kuala Lumpur dan penyiar Antara Digital Media Jakarta. Tampil solo juga hari ini Demi Almanda. Halo, Okey halo. Demi. Ya, halo. Okey, bagi anda yang baru saja bersama-sama kami, kalau untuk bernama Radio sendiri penerbitnya adalah Fahmi Idris, dan kalau di Jakarta Antara Digital Media penerbitnya adalah Pak Harry Dwi Nanto. Baik, tiba masanya Demi untuk kita kongsikan juga. Memanglah kita serumpun kan, negara serumpun, tapi ada Betul. juga beberapa perkara yang kita nampak macam sama tapi sebenarnya tak serupa. Contohnya dari segi perkataan, sebutan, ejaan mungkin sama tapi maksudnya berbeza kan. Okey, Iya. jadi untuk perkataan pilihan minggu ini adalah pengacara. Iya, pengacara. Pengacara. Tahukah Demi, sebenarnya kalau di Malaysia, definisi dalam bahasa Melayu, bahasa Malaysia, pengacara merujuk kepada juru acara atau MC ataupun MC. pembawa acara atau host. Kan untuk sesuatu Ya. majlis, untuk sesuatu acara. Contoh ayat saya bagi. Okey, contoh Silakan. ayat menggunakan perkataan pengacara. Peneraju bernama Radio Hani Hamid dan Ziana Nasir dipilih sebagai pengacara majlis sempena sambutan upacara kemerdekaan tahun ini. Maknanya Ziana dan Hani dipilih sebagai pengacara untuk membawakan acara untuk menjadi host bagi majlis sambutan upacara kemerdekaan untuk tahun ini. Itu maksud pengacara dalam bahasa Melayu. Nah, kalau untuk Di Malaysia itu dia kalau maksudnya. Indonesia sebenarnya ada sedikit perbedaan ya, karena untuk maksud pengacara yang atau definisi dari bahasa Malaysia itu, untuk pengacara itu biasanya kita memakai kata MC atau pembawa acara juga bisa. Nah, kalau maksud dari pengacara ini adalah pembela perkara atau pendamping tergugat, atau biasa mungkin dalam istilah Inggris itu adalah lawyer. Ya, untuk contoh ayatnya seperti ini, saya hari ini menjadi pengacara dari tergugat kasus pencurian. Nah, seperti itu. Peguam lah maksudnya pengacara di sana. Iya, seorang lawyer atau advokat. Lawyer. Dia mendampingi hukum.
dari seorang tergugat sebuah kasus seperti itu, Ziana. Itu dia maksudnya macam Demi sendiri sudah pastinya pernah menjadi pengacara. Pengacara maksud saya sebagai host rancangan, host apa-apa majlis. Ya, kalau saya sudah pernah, tapi mungkin untuk ruang lingkup yang masih kecil-kecil saja. Oh iya, tapi tak apa. Mungkin lepas ni Ya, ada lebih lagi peluang dan ruang untuk menjadi host betul. di Jakarta itu sendiri kan. Betul. Okey, apa lagi yang menarik tentang perkataan pengacara yang boleh diberikan lagi contoh dari segi contoh ayat untuk Ya, untuk pengacara? pengacara itu Contoh sendiri, lain, ya. berarti kan bisa dibilang dia adalah seorang pendamping ya, pendamping hukum dari seorang tergugat. Nah, biasanya dia itu ikut untuk menghadiri sebuah sidang untuk menentukan suatu hukuman, dan dia itu berusaha untuk membela dari seorang tergugat yang memang dalam kasus hukum tersebut, begitu, seperti itu, Mhm. Ziana. Oh, okey, sangat Jadi dia menarik. Kita adalah dengar orang-orang macam yang sama. memang paham Mhm. terhadap hukum, terhadap Okey. undang-undang, terhadap suatu permasalahan hukum, seperti itu. Maknanya mereka yang arif Maknanya tentang seperti sesuatu itu. perkara, yang arif. Okey, baiklah, itu yang kita Betul. belajar hari ini. Maksud ataupun definisi pengacara di Malaysia, pengacara adalah MC ataupun yang melangsungkan acara itu, Ya, memeriahkan acara itu, dan juga yang menjayakan sesuatu majlis itu sendiri adalah pengacara ataupun MC ataupun host. Tapi kalau di Indonesia, pengacaranya maksudnya berbeda. berbeda. Okey, kalau di Indonesia, kalau host MC itu sendiri dipanggil host sahaja ke atau ada panggilan Sama, lain? panggilannya adalah host atau MC, seperti itu. Oh, host atau MC juga. Iya, Okey, cuma panggilannya tidak menggunakan seperti itu. pengacara. Tidak Ya. menggunakan pengacara, Okey. karena pengacara itu berbeda makna untuk di Indonesia. Okey, baik, dalam jangka masa Mhm. yang ada ni, apa lagi kemerihan, apa lagi yang boleh Demi kongsikan yang menarik perhatian Demi sendiri sebagai seorang penyiar dari antara Digital Media Jakarta untuk keluarga Malaysia, untuk kita tahu apa lagi yang berlaku di Indonesia itu Iya, sendiri? sebenarnya banyak sekali ya untuk event-event yang sedang berlaku di Indonesia seperti saat ini ya, karena Mhm. terakhir saja mungkin kita juga apa ya, mungkin bisa dikatakan punya stadion baru, Mhm. yaitu Jakarta International Stadium, di mana memang stadion ini juga bisa dikatakan sudah sesuai dengan standar FIFA. Jadi Oh. rencananya mungkin Mhm. untuk AFC 2022 ini akan juga digelar di stadion baru tersebut. Begitu, Ziana. Oh. Untuk waktu yang terdekat ini. Berapa Ya. besar itu stadium itu? Boleh memuatkan berapa ramai? Kalau saya tidak salah ya, itu sekitar Mhm. mungkin 200.000 penonton kalau saya tidak Mhm. salah. Jadi cukup banyak Okey. juga ya. Ya, betul. Okey, Mhm, baik. Itu antara perkara ataupun sesuatu yang baru ya, betul. yang telah pun diwujudkan sendiri di Indonesia untuk menambah baik lagi dari segi sektor sukan itu Iya, sendiri juga ya. Baik, dalam masa yang sama, iya. Demi, saya nak tahu jugalah kalau antara Digital Media Jakarta ini diberi peluang lah penyiar di sana, Demi dan juga Nita berkunjung ke Malaysia. Lokasi mana, destinasi mana yang menjadi pilihan? Sebab di Malaysia kita ada beberapa negeri yang cukup Mhm. menarik. Boleh dikatakan setiap negeri ada keunikan dan keistimewaan. Demi sendiri, kalau datang Malaysia, tempat Di pertama nak Malaysia datang ya, mana? Nak mungkin pergi yang mana? ingin saya tuju pertama Ya, kali mungkin itu adalah Kuala Lumpur itu sendiri. Kuala Lumpur juga. Iya, karena apa ya, Mhm. mungkin saya ingin melihat secara langsung dengan lebih Mhm. dekat Twin Tower yang ada di Malaysia. Oh, okey. Ya, Okey. karena kan termasuk salah satu bangunan yang cukup tinggi juga ya. Nah, saya ingin sekali merasakan bagaimana bisa berdiri di dalam melihat pemandangan dari Twin Tower itu, melihat kota Malaysia atau negara Malaysia. Ya, boleh-boleh. Ya, Kalau ada masa, ingin ada sekali. ruangnya, Demi jemput datang, dipersilakan datang ke Malaysia, Ya. kita bawa ronda-ronda sekitar Kuala Lumpur, tapi lagi cantik, lagi menarik kalau Demi Mhm. datang, sewaktu tu ada sambutan apa-apa, ada perayaan contohnya macam Oh, Hari Kebangsaan ataupun ada iya, sambutan iya. Hari Malaysia, sebab bila ada acara-acara sebegitu, kita akan sertakan
dengan kemeriahannya, dengan persembahan dan sebagainya. Dari situ dapat lihat sendiri segi kebudayaan, dari segi seni yang ada di Malaysia, sebab setiap negeri di Malaysia ni mempunyai keistimewaan dan juga kebudayaannya yang tersendiri. Sama juga dengan Indonesia kan, pasti lain tempatnya, lain Betul. daerahnya, lain budaya mereka, seni yang ditonjolkan, keistimewaannya, keunikannya. Betul. Nah kalau Kalau dari saya, Ziana gimana? Kalau ke Jakarta? Kalau saya ke Indonesia, bukan saja Jakarta Ya. di mana, lokasi mana, kawasan mana yang Demi akan bawa saya? Banyak sekali ya, tapi mungkin untuk saya Pilih satu saja, Betul. saja, dan mengapa? Kenapa dan Kalau mengapa? saya mungkin akan pilih Bandung, karena yang pertama, betul, tidak jauh dari Jakarta, dan yang kedua udaranya sangat berbeda dengan Jakarta. Di mana mungkin Jakarta sedikit panas, kalau Bandung dingin. Jadi sejuk sekali rasanya udara itu untuk tinggal di Bandung. Okey, itu dari segi udaranya. Ya. Apa tarikan yang ada di Bandung? Sebab saya pernah pergi ke Bandung, pernah sampai ke Bandung, tapi dah agak lama. Dah berpuluh tahun. Bagaimana dengan Bandung sekarang ya? Bandung mungkin masih sama, masih dingin juga, dan juga Bandung itu terkenal dengan berbagai macam kulinernya juga, Ziana. Jadi sama mungkin hampir seperti dengan Jakarta, Bandung juga memiliki berbagai macam kuliner yang khas, dan juga kalau ingin mencoba kuliner di luar daerah lain juga, mungkin dari Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan pun juga pasti tersedia juga di kota Bandung. Jadi Bandung dan Jakarta itu cukup meliputi seluruh kuliner Indonesia, mungkin bisa dibilang seperti itu. Jangan lupa kalau saya turun ke Indonesia, bawa saya ke Bandung dan juga kawasan-kawasan lain, okey. Tentunya. Untuk saya nikmati keindahan dan juga keunikan yang ada di Indonesia. Apapun Demi, terima kasih banyak-banyak Demi. Terima kasih. Ada masa, ada ruang, nanti kita jumpa lagi pada hari dan waktu yang sama untuk Suara Serumpun Demi. Kirim salam dekat Nita nanti. Iya, nanti saya sampaikan. Okey Demi, bye-bye. Bye-bye. Kantor Berita Malaysia dan Antara Digital Media kembali hadir dengan program Suara Serumpun musim kedua. Tayang setiap Rabu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, siaran bersama Malaysia Indonesia ini hadir dengan menyajikan informasi-informasi baru di kedua negara yang kini dikemas lebih segar dan menarik. Suara Serumpun bersatu hati membentuk jati diri ke arah wawasan lebih berarti.